Bab 954, Tubuh Inkarnasi yang Tertidur. Tengah malam, kabut awan menyelimuti sekte Hang Yue. Ketenangan ini bagaikan surga dalam dunia, merupakan tempat impian semua orang. Di puncak Gadis Giok, sekarang hanya tersisa Harley Ye seorang diri. Dia duduk bersila tidak bergerak, membiarkan angin sejuk menghembus rambutnya. Apakah dia akan duduk satu malam di sana? Di puncak gunung lainnya, Yunani Xie, Brady dan beberapa orang licik lainnya, terus berdiri di depan tirai air, seolah-olah sedang menunggu adegan yang mereka inginkan. Sialan, kenapa tidak memanfaatkan kesempatan ini, benar-benar bodoh. Bukan hanya mereka, Samuel Gu dan beberapa pak tua lainnya juga berdiri di depan tirai air melihat semua ini. Hanya saja, adegan yang mereka inginkan tidak terjadi. Sekelompok orang ini langsung merasa kesal. Lewat beberapa lama, Harley Ye baru bangkit dan meninggalkan puncak Gadis Giok. Tidak lama kemudian, terdengar suara jeritan histeris. Harley Ye pergi ke satu tempat, pasti akan terdengar suara jeritan seperti ini. Setelah dia pergi, Brady, Yunani Xie dan beberapa pak tua yang mengintip sudah babak belur dihajar olehnya. Setelah itu, Harley Ye baru kembali ke puncak gunung yang berada di bagian dalam sekte Hang Yue. Maaf, aku tidak bermaksud mengganggumu. Ada seorang gadis cantik yang menunggunya di puncak. Setelah melihat Harley Ye muncul, dia malah merasa bersalah. Bukannya dia adalah putri suci istana bintang bulan. Tidak apa-apa, putri suci. Dia adalah tubuh inkarnasiku. Harley Ye tersenyum lalu masuk ke dalam paviliun. Dia melihat sebuah kasur ais jade, tubuh inkarnasi bintang terbaring di atasnya. Dia sudah tidur 3 tahun, ujar putri suci istana bintang bulan. Harley Ye tidak menjawab. Dia maju selangkah, lalu menyentuh kening tubuh inkarnasi bintang, kemudian seutas sumber tubuh suci masuk ke dalam lautan kesadaran tubuh inkarnasi. Lautan kesadaran tubuh inkarnasi bintang sangat terang, tapi sangatlah tenang. Bukan rohnya yang terluka, melainkan dalam kondisi tertidur. Tidak ditemukan luka apapun di badannya. Kondisi seperti ini membuat Harley Ye mengerutkan kening. Tubuh inkarnasi bintang, ayo bangun. Harley Ye transmisi suara ke dalam kesadaran ilahi, terus memanggil tubuh inkarnasi bintang, agar bisa sadar secepatnya. Hanya saja, panggilan ini tidak ada reaksi apapun dari tubuh inkarnasi bintang. Harley Ye menarik kembali tangannya, dia tidak mengerti kenapa tubuh inkarnasi bintang bisa tidur begitu lama. Sama seperti yang pernah dikatakan pemimpin sekte Hang Yue, tubuh asli memiliki hubungan yang erat dengan tubuh inkarnasi, ujar putri suci istana bintang bulan. Sepertinya, masalah bukan berada di aku. Aku sudah sembuh, dia tetap tertidur, atau bisa dikatakan kesadarannya masuk ke sebuah konsepsi seni yang ajaib, ujar Harley Ye. Jadi harus bagaimana? Putri suci istana bintang bulan menoleh ke arah Harley Ye dengan tatapan penuh penantian. Apakah naga kuno mistik pernah datang memeriksa kondisi ini? Tanya Harley Ye. Pernah, hanya saja juga tidak menemukan jawaban. Suara ini berasal dari luar. Ini adalah suara naga kuno mistik. Setelah itu dia langsung muncul di depan kasur ais jade dengan cepat. Gadis kecil, kamu keluar dulu. Naga kuno mistik melambaikan tangannya. Setelah mendengar ini, putri suci istana bintang yang masih ingin berkata sesuatu pun hanya bisa menaati perintah naga kuno mistik, langsung berjalan keluar. Setelah dia pergi, naga kuno mistik melihat tubuh inkarnasi bintang lalu menghirup napas dalam-dalam. Harus diakui, dia tertidur karena kamu. Tapi sama seperti yang kamu katakan, dia sampai sekarang juga tidak pernah sadar. Sekarang bukan lagi masalah tubuh asli, melainkan masuk ke konsepsi seni yang ajaib. Apakah ada cara untuk membangkitkan?
Harley menoleh ke arah naga kuno mistik. Aku sedang mencari, tapi kalau ingin mencari alasannya, memerlukan bantuannya, karena kamu adalah tubuh aslinya, ujar naga kuno mistik. Aku sudah ada persiapan. Jadi, sekarang ceritakan topik pembicaraan yang aku sukai. Naga kuno mistik melirik Harley. Kamu bisa hidup keluar dari rawa tak berujung, apakah mengorbankan mata keabadian? Betul, jawab Harley. Harley juga menyembunyikan kenyataan ini pada naga kuno mistik. Tapi, kenapa kamu bisa berubah menjadi tak bersemangat, bagaikan mayat hidup? Aku juga tidak jelas. Aku hanya merasa hidup bagaikan mimpi, membuat ingatanku menjadi buram. Harley tidak merahasiakan hal ini. Mimpi. Naga kuno mistik mengedipkan mata, tatapan matanya mulai muncul kecurigaan. Bagaimana dengan api spiritual dan petir surgawi? Setelah 5 menit, naga kuno mistik menatap Harley dengan penuh makna. Mereka berubah menjadi tubuh inkarnasi, membantuku mengirim informasi, tapi semuanya mati dibunuh. Termasuk inkarnasi Sanxing. Selain itu bejana ilahi zaman Chaos juga luka parah, roh senjata juga tertidur. Siapa pelakunya? Naga kuno mistik mengerutkan kening. Aku tidak tahu, Harley menggelengkan kepala. Tidak tahu, setahuku ingatan tubuh inkarnasi dan tubuh asli saling menyambung, masa siapa yang membunuh mereka, kamu tidak tahu. Naga kuno mistik mengangkat alis matanya. Mereka mati sekejap mata, tidak ada sempat waktu memberitahu tubuh asli. Mati sekejap mata. Naga kuno mistik yang berpengalaman ekspresi wajah juga berubah. Meski raja yang menyerang, juga tidak mungkin bisa membunuh mereka dengan sekejap mata. Apakah Bisma Sen? Bukan dia. Harley berkata, Brahmadi, anak tunggal Kaisar Tianzang pernah membunuh tubuh inkarnasi. Dia seorang gadis berambut putih, menggenggam pedang warna-warni. Itu adalah sebuah senjata suci tiada taraf. Aku pernah mendengar hal ini. Naga kuno mistik mengelus dagu. Sekte Renhuang sedang menyelidiki, tapi masih belum memastikan identitas dan asal-usulnya. Sedangkan pedang 7 warna ini sudah melampaui senjata ajaib level langit. Betul. Harley mengeluarkan bejana ilahi zaman Chaos Harley, lalu menunjuk bekas pedang yang ada di atasnya. Ini adalah bekas pedang. Mustahil. Mata naga kuno mistik mengedipkan mata. Ini terbuat dari tulang Golden Immortal Daluo, tidak mungkin bisa tergores. Apakah senjata Kaisar Ekstrim? Dia maju secara refleks, lalu mengelus bekas pedang yang ada di bejana ilahi zaman Chaos. Sampai sekarang, bekas pedang juga memancarkan 7 cahaya warna-warni, sangat aneh dan misterius. Pedang suci 7 warna, komat kamit naga kuno mistik. Lalu tatapan matanya menjadi tajam, apakah pedang Zuxian? Pedang Zuxian. Harley mengerutkan kening, lalu mencoba bertanya kepada naga kuno mistik, apakah sama seperti senjata Kaisar Xuanyuan itu? Bukan senjata Kaisar Ekstrim, dan melampaui senjata Kaisar Ekstrim. Naga kuno mistik menghirup napas dalam-dalam. Itu adalah senjata suci misterius sudah tiada di zaman primitif, tidak ada orang yang tahu asal-usulnya. Jadi, senjata ini lebih senjata Kaisar. Karena peperangan iblis dan dewa, senjata ini pernah mematahkan sebuah senjata Kaisar Ekstrim. Hah, Harley kaget, bahkan senjata Kaisar Ekstrim sampai patah. Pedang Zuxian sebenarnya seberapa hebat? Di permukaan bumi, benar-benar luar biasa. Kalau ada pedang suci ini benar-benar sangat menarik. Bersambung. Bab 955. Menjawab pertanyaan dalam hati. Aku tidak mengerti, kenapa orang itu membunuh tubuh inkarnasi. Harley sangat heran, sampai sekarang dia masih penuh keraguan. Apa kamu tidak mengeluarkan tubuh inkarnasi teknik duplikasi?
Coba keluarkan tubuh inkarnasi untuk menanya jelas semua ini. Naga kuno mistik menatap Harley Ye lalu berkata, sebagai orang yang terlibat dalam semua ini, seharusnya akan tahu lebih banyak. Tidak bisa keluar lagi, semenjak inkarnasi Sanxing dibunuh, aku tidak bisa lagi mengeluarkan tubuh inkarnasi teknik duplikasi, ujar Harley Ye sambil menggelengkan kepala. Ada hal seperti ini. Naga kuno mistik kembali mengerutkan keningnya. 3 tebu inkarnasi dibunuh, Taoku juga terluka, semua kekuatan supranaturalku tersegel, pada saat itu aku dalam kondisi pusing. Aku hanya mengandalkan suara kecapi Ruth Liu untuk menjaga kesadaran, barulah bisa mengutus Zhou Yili menginformasikan semua ini kepada kalian. Sayangnya, kalian pergi terlambat. Tapi, kali ini kamu dengan perasaan menyempurnakan jalan Tao, termasuk sempurna juga. Naga kuno mistik menghela napas. Mendengar perkataan ini, Harley Ye merasa sedih. Dengan perasaan menyempurnakan jalan Tao, malah mengorbankan nyawa seorang kehidupan seorang wanita. Jalan Tao-nya sudah mengorbankan Ruth Liu, ini adalah sebab akibat. Tidak peduli dia pergi kemana tapi sudah tidak akan bisa berjumpa dengan Ruth Liu lagi. Apakah kamu tidak ingin tahu kekuatan yang kebal segalanya itu? Melihat Harley Ye berpikir, naga kuno mistik langsung mengalihkan pembicaraan. Aku baru ingin bertanya. Harley Ye menenangkan hati, lalu melirik naga kuno mistik dan bertanya, sebenarnya kekuatan apa? Batas garis keturunan. Sebuah kondisi aliran darah tingkat tertinggi, apabila terbuka, akan menjadi kebal atas segalanya, ujar naga kuno mistik. Batas garis keturunan, komat kamit Harley Ye. Harley Ye tidak merasa asing dengan nama ini. Hal yang membuatku kaget adalah kamu yang hanya memiliki tubuh suci tanpa memiliki sumber tubuh suci bisa membangkitkan batas garis keturunan tubuh suci. Ini benar-benar sejarah baru. Tapi, setelah pertarungan itu, aku tidak lagi bisa membangkitkan mode itu lagi. Aku sendiri juga tidak tahu alasannya. Ujar Harley Ye sambil menatap naga kuno mistik dengan wajah kebingungan. Segala macam aliran darah bisa membangkitkan batasan garis keturunan. Di antaranya garis keturunan yang biasa, tentu saja ingin membangkitkan garis keturunan yang istimewa akan lebih susah dari biasanya. Batas garis keturunan ada banyak macam, kuat lemah juga tergantung dari aliran keturunannya. Di zaman primitif, ada banyak orang membangkitkan batas garis keturunan. Kalau garis keturunan zaman itu bisa terus menyambung sampai sekarang, maka akan menjadi sebuah legenda, ujar naga kuno mistik. Andai saja membangkitkan batas garis keturunan semi kaisar, apakah bisa membunuh kaisar agung? Harley Ye menoleh ke arah naga kuno mistik. Tergantung siapa yang membangkitkan batas garis keturunan, jawab naga kuno mistik. Kalau tubuh suci Kaisar Huang membangkitkan batas garis keturunan, ada peluang 80% bisa membunuh Kaisar Agung. Jika orang lain, sulit ditebak. Kaisar Agung bisa terkenal sampai sekarang bukan seperti yang kamu bayangkan. Tubuh suci zaman purba tingkat tinggi, meski bisa bertarung sengit dengan Kaisar Agung, belum tentu bisa membunuh Kaisar Agung. Bertarung sengit dan membunuh adalah dua maksud yang berbeda. Hingga kamu berada di level tertinggi, kamu baru akan mengetahui seberapa menakutkannya Kaisar Agung. Kalau begitu tunggu aku menerobos level suci saja. Harley Ye menghirup napas dalam-dalam. Oh iya, kamu sudah mengungkit level langit, apakah kamu pernah melihat gerbang mencapai level langit? Sudah. Harley Ye menganggukkan kepalanya. Kamu melihat berapa gerbang pintu? Naga kuno mistik menatap Harley Ye dengan tatapan penuh makna. 2. Alam langit semu puncak pada umumnya hanya akan melihat satu gerbang. Dengan kata lain, kalau mereka melewati gerbang ini, maka akan mencapai level langit, ujar naga kuno mistik. Apakah kamu tahu,
kenapa kamu harus melewati 2 gerbang barulah bisa mencapai level langit? Tanya Harley Ye. Inilah pertanyaan yang ingin aku tanyakan, ujar Harley Ye sambil menatap naga kuno mistik. Karena kamu memiliki tubuh suci zaman purba. Naga kuno mistik mencari tempat untuk duduk. Tubuh suci zaman purba adalah aliran darah yang sebanding dengan aliran darah Kaisar Agung, tentu saja akan berbeda dengan garis keturunan lainnya. Seperti ingin dari level semi kaisar mencapai level kaisar, perlu melewati 2 gerbang. Satu gerbang adalah level semi kaisar puncak, juga merupakan tubuh suci tingkat tinggi. Setelah tubuh suci tingkat tinggi, harus melewati 1 gerbang lagi, barulah menjadi Kaisar Agung. Intinya, tubuh suci zaman purba harus melewati 2 gerbang barulah bisa mencapai puncak. Mungkin 1 gerbang ini barulah bisa membuat mereka berdiri setara dengan Kaisar Agung. Tidak, Harley Ye mengerutkan keningnya. Dulu sepertinya aku pernah mendengarmu mengungkit, masih ada tubuh suci zaman Chaos tingkat tinggi. Kalau tubuh suci zaman purba perlu mencapai level semi kaisar baru bisa sempurna, bagaimana dengan tubuh suci zaman Chaos? Ingin tubuh suci zaman Chaos mencapai tingkat tinggi juga harus mencapai level semi kaisar. Hanya saja, tubuh suci zaman Chaos dari semi kaisar ke Kaisar Agung hanya ada 1 gerbang yang menghalangi. Sedangkan tubuh suci zaman purba dari level semi kaisar ke Kaisar Agung memerlukan 2 gerbang. Apakah kamu mengerti? Jelas naga kuno mistik. Itu adalah level semi kaisar ke Kaisar Agung. Sekarang aku hanyalah puncak langit semu, ingin mencapai alam langit semu. Kenapa juga ada 2 gerbang? Apakah sangat susah dimengerti? Ada tenaga misterius yang mengendalikan kultivasi kultivator di dinasti Dacu. Di dinasti Dacu sekarang, kultivasi tertinggi adalah level langit, di domain puluhan ribu surgawi, kultivasi tertinggi adalah Kaisar Agung, roda kehidupan terus berputar, level langit di sini pun setara dengan Kaisar Agung di domain puluhan ribu surgawi. Bisa dikatakan, kamu berada di dinasti Dacu mencapai level langit sama seperti kamu berada di domain puluhan ribu surgawi mencapai Kaisar Agung. Level langit adalah kultivasi tertinggi di sini, tentu saja akan ada 2 gerbang, jelas naga kuno mistik. Jadi, maksudnya kalau sekarang aku pergi ke domain puluhan ribu surgawi akan mencapai alam Kaisar semu puncak. Jangan mimpi. Naga kuno mistik melirik Harley Ye sekilas. Ini hanya perumpamaan, kamu pergi ke domain puluhan ribu surgawi tetaplah puncak langit semu. Tentu saja kultivasi tertinggi di domain puluhan ribu surgawi adalah Kaisar Agung, jadi kamu mencapai level langit hanya perlu melewati 1 gerbang. Mengerti, Harley Ye langsung paham. Muncul 2 gerbang tergantung pada kultivasi. Jika kultivasi tertinggi di dinasti Dacu adalah alam Kongming, maka aku berada di alam Lingsu puncak akan muncul 2 gerbang. Kalau di alam Zen yang puncak aku akan muncul 1 gerbang, betul. Akhirnya kamu mengerti. Naga kuno mistik mengusap keringat, lalu melempar botol araknya, lalu berjalan keluar kamar dan berencana pergi. Kakek naga, apa itu Dewa Suci melawan 7 iblis? Tanya Harley Ye. Setelah mendengar perkataan ini, naga kuno mistik berbalik badan, tatapan mata menjadi tajam dan memelototi Harley Ye. Dari mana kamu mendengar Dewa Suci melawan 7 iblis? Bersambung. Bab 956. Bangkit kembali. Ketika dewa menyerang 7 iblis, maka akan terjadi peperangan antar dunia dewa. Aku selalu mendengar perkataan ini bagaikan sebuah mantra iblis yang menggema di benakku ketika aku tertidur. Ketika kamu tertidur, naga kuno mistik mengerutkan keningnya. 3 tahun yang dalam kondisi tidak sadar. Batas garis keturunan itu melawan takdir langit, tak kusangka dia bisa mimpi dewa menyerang 7 iblis. Apakah ini ramalan? Komat kamit naga kuno mistik. Awalnya dia ingin pergi,
tapi dia kembali duduk dan memancarkan tatapan mata berbinar ketika mendengar perkataan Harley. Kamu masih belum menjawab pertanyaanku, kenapa dewa akan menyerang 7 iblis? Harley menatap naga kuno mistik. Sebuah fenomena aneh. Dewa menyerang 7 iblis adalah fenomena aneh, menandakan akan terjadi bencana besar. Semua orang yang ada di domain puluhan ribu surgawi akan musnah dan dunia ini akan masuk dalam kegelapan, ujar naga kuno mistik dengan santai. Setelah mendengar perkataan ini, Harley langsung mengerutkan kening. Dia tidak menyangka perkataan yang dia dengar ketika kondisi tidak sadar diri itu adalah nyata. Dia mulai bimbang, dia juga tidak tahu kenapa dirinya bisa mendengar perkataan ini ketika dia tertidur. Ini bagaikan sebuah mimpi buruk yang selalu menyelimutinya tengah malam, membuat dia merasa ketakutan. Sebelumnya kamu mengatakan, ketika kamu dalam kondisi tidak sadar diri, akan muncul fenomena aneh, betul? Naga kuno mistik menatap ke arah Harley. Betul. Kamu merahasiakan sesuatu padaku. Ingin membongkar rahasia ini, aku perlu kamu jujur padaku, ujar naga kuno mistik dengan tenang, lalu menatap Harley dengan tatapan tajam. Betul, aku ada merahasiakan sesuatu padamu. Harley menghela napas panjang. Sebelum masuk ke rawa tak berujung, akulah yang membuang mata keabadian 6 jalan. Kamu membuang mata keabadian 6 jalan. Naga kuno langsung mengedipkan matanya. Mata keabadian yang luar biasa ini, kamu buang begitu saja. Aku ingin tahu alasan apa yang membuatmu melakukan semua ini. Ini adalah masalah pribadiku, ujar Harley. Karena Tediak ingin melibatkan masalah ini ke badan Fancy Chu. Apakah dia harus memberitahu naga kuno mistik, kalau dia membuang mata keabadian 6 jalan karena Fancy Chu? Kamu tidak ingin mengatakannya, kalau begitu aku tidak akan bertanya banyak. Ekspresi wajah naga kuno mistik kembali normal. Jadi, sebelum masuk ke rawa tak berujung kamu sudah membuang mata keabadian, jadi bagaimana kamu bisa keluar dari tempat berbahaya ini? Rawa tak berujung adalah tempat yang luas. Lalu, merupakan tempat terlarang, juga merupakan wilayah laut yang dipenuhi kegelapan yang terus menguras energi vitalitasku, energi murniku dan elemen usiaku. Tidak peduli benda apa yang masuk, akan terus diduplikat keluar, ujar Harley dengan tenang. Rawa tak berujung cloning kamu yang baru. Iya, betul. Harley tidak lagi merahasikannya. Dia memiliki kekuatan supranatural, teknik rahasia, jurus Tao, sumber yang sama denganku, termasuk pupet, tubuh inkarnasi, tubuh bayangan juga sama. Jika ingin keluar dari sana, aku harus membunuh raga cloning ini. Semuanya saja, lalu juga berada di dalam rawa tak berujung, jadi bagaimana kamu membunuh Harley yang satunya? Tanya naga kuno mistik yang merasa penasaran. Semua benda yang aku miliki, dia juga memilikinya, tapi ada satu hal aku ada, dia tidak ada. Naga kuno mistik duduk kembali. Perasaan. Betul, rawa tak berujung bisa menduplikat semua benda dari luar, tapi ia tidak bisa menyalin perasaanku. Ia bisa menyalin aku yang baru, tapi itu hanyalah pupet yang tidak ada perasaan. Ini adalah kartu AS untuk mengalahkannya, ujar Harley dengan tenang. Hal bahaya yang terjadi di saat itu diceritakan Harley dengan santai, seolah-olah dia sudah memandang tenang kehidupan ini. Meski kamu memiliki perasaan, memangnya bagaimana? Naga kuno mistik melirik Harley sekilas. Aku menggunakan perasaan memanggil semua orang yang aku kenal di dunia nyata ke dunia ilusi ini, termasuk kamu. Meski orang yang aku panggil ini hanya memiliki kekuatan 10% dari dunia nyata, tapi jumlah sangat banyak. Aku barulah bisa memenangkan pertarungan ini. Ekspresi wajah naga kuno mistik langsung berubah. Atau bisa dikatakan,
Sebelum Harley selesai berkata, ekspresi wajah naga kuno mistik sudah berubah. Dia memandang Harley dengan tatapan kaget. Melihat ekspresi wajah naga kuno mistik, Harley sangat kaget. Semenjak berteman dengannya, dia pertama kalinya melihat naga kuno mistik menunjukkan ekspresi wajah seperti ini. Bagaimanapun juga dia adalah yang maha tinggi di zaman kuno. Sekarang malah terkejut karena perkataan Harley. Aku sepertinya tahu kenapa kamu bisa tidak sadar diri. Naga kuno mistik menenangkan dirinya. Kenapa? Perasaan adalah benda tak berwujud, sedangkan orang adalah berwujud. Kamu menyambung dunia nyata dengan dunia ilusi, sudah melanggar aturan. Ini adalah sebuah teknik level kaisar, kekuatan supranatural yang melawan takdir langit. Nada suara naga kuno mistik sangat serius. Teknik terlarang ini bahkan Kaisar Agung juga tidak berani sembarangan mengeluarkannya, karena bukan sembarangan orang yang bisa mengendalikannya. Kamu mulai tidak sadar diri karena kesadaran dan ingatanmu sudah mulai kacau, dan menerima efek samping dari melanggar aturan ini. Hal seperti ini akan seiringnya waktu terlihat lebih jelas. Kalau ada sedikit kesalahan, mungkin akan tenggelam di dalam tengah dua dunia ini, berubah menjadi mayat berjalan. Oh, ternyata seperti ini. Harley langsung paham, tak disangka karena kesempatan kebetulan ini, dia mengeluarkan teknik yang luar biasa. Setelah mendengar penjelasan naga kuno mistik, Harley langsung merinding. Dengan demikian, wajar saja kamu bisa mendengar perkataan itu. Naga kuno mistik berkata dengan santai, kamu melanggar aturan, lalu membuat aturan menjadi kekacauan. Kekacauan ini adalah sebuah bug yang membocorkan sebuah rahasia langit. Mungkin saja ini adalah rahasia langit atau hanya sebuah ramalan. Jadi, perkataan ini belum tentu terjadi. 80% adalah ramalan. Apakah dalam ingatanmu ada adegan tentang peperangan dewa dengan 7 iblis? Harley melirik naga kuno mistik sekilas. Tidak ada. Naga kuno mistik menggelengkan kepalanya. Ini hanya sebuah cerita legenda, tidak ada orang yang melihatnya, mungkin hanya orang Kaisar Agung barulah bisa meramal. Bahkan kamu juga tidak ada ingatan tentang dewa menyerang 7 iblis, Harley mendengus. Masalah ini kamu tidak perlu terus dipikirkan. Lalu kamu juga jangan sembarangan mengeluarkan teknik kaisar itu lagi, setidaknya sebelum kamu mendalami apa jalan taummu, lebih baik jangan mengganggunya, ujar naga kuno mistik dengan santai. Baik, aku mengerti. Aku tidak ingin masuk ke kondisi tidak sadar diri lagi. Sekarang bukan masalah tidak sadar diri lagi, ujar naga kuno mistik dengan serius. Kamu sudah melanggar aturan, sama dengan melanggar hukum alam. Roda kehidupan yang sudah diatur pun berubah karena ketidaksengajaan kamu. Kalau berbeda terlalu banyak, mungkin akan muncul bencana besar, melibatkan semua orang yang ada di dunia. Sama seperti yang kamu katakan sebelumnya, tubuh suci zaman purba belum pernah membangkitkan batas garis keturunan. Apakah itu termasuk melanggar hukum? Harley coba bertanya kepada naga kuno mistik. Termasuk, kamu sudah membuka sejarah baru, juga melanggar aturan hukum, juga sudah memengaruhi roda kehidupan. Apakah berkah atau bencana sampai sekarang masih tidak diketahui, tegas naga kuno mistik. Roda kehidupan yang sudah diatur, apa maksudnya? Harley kebingungan. Kamu bisa menganggapnya sebagai takdir atau hukum dari langit, jawab naga kuno mistik. Segala hal sudah diatur oleh langit, jika roda kehidupan ini terus berputar dan ada orang yang menghentikannya, maka akan keluar dari rute jalan sebelumnya. Aku mengerti, intinya aku sudah melanggar hukum alam. Harley menghela napas panjang. Betul. Naga kuno mistik mengeluarkan sebuah botol arak, lalu meneguk seteguk arak, lalu berkata dengan penuh makna, aku tidak melarangmu melawan takdir, hanya saja kamu harus bersedia menerima hukuman langit. Aku tidak takut. Ini
tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Naga kuno mistik melirik Harley. Hukuman langit yang dimaksud bukanlah personal saja, juga akan melukai orang di sekitarmu. Seperti Lancy dan Fancy, mereka mungkin saja akan menerima kesengsaraan surgawi. Mendengar perkataan ini, Harley mengerutkan kening. Dia tidak takut dengan langit, juga tidak takut dengan hukuman langit, tapi takut melibatkan orang di sekitarnya. Jadi, orang yang melawan langit, pada akhirnya akan hidup kesepian di masa tuanya. Naga kuno mistik meneguk seteguk araknya. Itu disebut manusia pembawa sial, selain melawan langit, juga mencelakai orang di sekitarnya. Aku mengerti. Harley menghirup napas dalam-dalam. Kali ini dia takut, tapi bukan takut dengan langit, melainkan takut melibatkan orang di sekitarnya. Garis keturunan tubuh suci memang sangat pemberani. Naga kuno mistik tersenyum. Sekarang kamu boleh memberitahu padaku, kamu seharusnya sudah mendapatkan sumber tubuh suci zaman purba siapa di Goa Dewa. Sepertinya Jupiter Chen. Pantas saja, aku selalu merasa kamu mirip sekali dengannya. Naga kuno mistik menghela napas panjang. Kamu pernah berjumpa dengan senior Jupiter Chen. Harley melirik naga kuno mistik sekilas. Orang yang aku ingat tidaklah banyak, ujar naga kuno mistik yang mengenang masa lalu. Dia mengenang masa lalu dan berkata, di akhir masa purba, domain puluhan ribu surgawi terjadi kekacauan, terjadi peperangan dewa dan iblis, sedangkan Jupiter Chen adalah generasi terakhir tubuh suci zaman purba, merupakan tubuh suci tingkat tinggi. Di masa itu, belum ada Kaisar Agung, juga belum ada garis keturunan penentang langit zaman Chaos. Besia dikatakan dia adalah orang terhebat di masanya. Dialah yang mengakhiri peperangan ini dengan mengorbankan nyawanya. Generasi selanjutnya pun mengakhir zaman ini dengan kematiannya. Di tahun kematiannya juga merupakan berakhirnya zaman purba dan dimulainya zaman kuno. Lambang sebuah masa, Harley merasa kagum dan terhormat. Generasi dari tubuh suci adalah orang-orang yang patut dihormati. Naga kuno mistik kembali bangkit dan keluar dari paviliun. Bersambung.